Oke, gue baru nonton film yang lumayan membuat jiwa dan juga mental akan sedikit terganggu ya. Dan mohon maaf banget nih kalau di video ini gue nggak se-excited sebiasanya karena ini film bener-bener membuat gila, trauma mendalam ya buat lulu semua yang nggak siap gitu. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah berjudul Substance. Oke, kali ini bener-bener ya, di bulan Oktober ini kita dihantam oleh film-film horor oke banget ya. Dan satu lagi film horor yang bisa gue bilang gila, ini film horor yang ada di taraf level yang di luar nalar gitu ya, untuk dari segi kualitas, dari segi penceritaan, dari segi kengerian yang diberikan. Nih gila. Dan juga ini film yang memang terlepas dari semua gore yang ada, semua darah yang ada, tapi film ini membawa makna yang cukup dalam ya, yang bisa gua tangkap dari film ini. Ini luar biasa dari makna yang ada, dan tentunya di film ini gua kayaknya nggak akan review terlalu jauh, tapi gua akan sampaikan aja untuk makna yang mendalam ya dari film ini. Dan dimana film ini penuh dengan pesan moral gitu ya, pesan moral bahwa dimana kondisi distopia digambarkan melalui kemajuan teknologi ternyata tidak mampu gitu membuat manusia menjadi lebih baik kadang-kadang, tapi justru akan membawa dampak yang konsekuensinya begitu dalam gitu ya. Dimana film ini memaparkan fakta bahwa manusia memang harus menerima kodratnya, kodrat bahwa kita akan menua, kodrat cantik akan memudar, otot akan melemah, dan sel-sel tubuh ini pada akhirnya akan menemui batasannya gitu ya. Dan itu semua nggak dapat terhindarkan. Jadi alih-alih memperlihatkan hidup yang damai nih dan penuh rasa syukur gitu, tapi film ini justru menggambarkan kondisi di mana kita mampu untuk bisa melawan kodrat tersebut gitu. Dan gambaran apa yang terjadi gitu ketika kita bisa melawan kodrat, bahwa kita bisa melawan penuaan gitu. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat itu, dan juga kemajuan biochemical di bidang biologi manusia gitu, yang dapat melawan penuaan tadi. Yang dimana menariknya ya, ini kan film distopia ya, dimana rata-rata film distopia itu digambarkan dengan masa depan yang canggih gitu ya. Tapi ini justru film yang kontradiktif, distopia yang digambarkan dalam set tahun 80-an. Jadi ini benar-benar alternate reality banget gitu ya. Dan juga film ini menggambarkan lebih jauh dengan kemajuan teknologi yang kita pikir sangat revolusioner ini, luar biasa bagus ini, ternyata nggak serta-merta membawa kebahagiaan gitu untuk umat manusia ya. Karena jika kita bersikeras mampu untuk bisa melawannya, bukan nggak mungkin ya, akan hadir konsekuensi yang amat buruk dari kemajuan teknologi tersebut gitu. Dan dimana film ini menggambarkan konsekuensi yang amat buruk ini melalui 7 dosa manusia, 7 sins, yang pasti akan selalu hadir di mana manusia berada. Dan mungkin ini adalah salah satu gambaran terburuk ya dari konsekuensi kemajuan teknologi tersebut. Misalkan nanti di masa depan akan ada teknologi kayak gini gitu. Teknologinya apa? Teknologinya yaitu tadi untuk bisa mengkloning kita, diri kita gitu, untuk bisa jadi lebih muda. Tapi jadi kita mempunyai 2 badan gitu, 2 tubuh. Singkatnya kayak gitu ya. Premis yang bisa gue bilang emang unik, tapi memang nggak unik banget karena gue udah juga sering lihat ya untuk film-film cloning ya di film-film sebelumnya. Tapi dari segi genre, ini genre yang baru banget, horror thriller body, gila ini. Dan film ini memang secara tersirat menyampaikan pesan tersebut dengan sangat-sangat epic ya menurut gue, dengan sangat-sangat luar biasa, epic, dan juga good gaming ini film memang. Dimana berangkat dari sifat dasar manusia tadi, desire, rasa ingin lebih ini secara terus-menerus ini seringnya membuat kita lupa akan rasa cukup gitu. Bahkan lebih jauh lagi menganggap kemunduran adalah sebuah kegagalan. Padahal yang mana hakikatnya nih, kita nih sebagai manusia di bumi ini, kemunduran secara kognitif, kemunduran fisik, kemunduran kecantikan itu benar-benar tidak dapat terhindarkan gitu. Udah pasti terjadi gitu lambat laun. Dan film ini menggambarkan konsekuensi tersebut dengan sangat-sangat bagus gitu. Jadi dimana akhirnya film ini memberikan pesan moral yang penting soal 7 dosa manusia tadi, 7 sins tadi, yaitu dimana soal keserakahan, greedy, dimana rasa greedy ini dapat membumi hanguskan seluruh apa yang ada, melenyapkan dari apa yang sudah kita miliki gitu, kalau emang kita greedy, dan melenyapkan juga dari apa yang
alam sudah berikan ke kita ya, hingga benar-benar nggak ada yang tersisa lagi untuk generasi-generasi kita selanjutnya gitu. Dan maka dari itu gue rasa film ini memang menjadi pengingat yang luar biasa gitu, pengingat bahwa kita harus tahu kapan waktunya cukup, pengingat bahwa kita harus tahu dan sadar bahwa adanya kodrat manusia memang semata-mata untuk keseimbangan alam yang udah ada. Makhluk hidup semua udah pasti harus ada masanya, jadi memang nggak bisa selamanya untuk bisa terus berada di puncak ekosistem terus menerus ya, karena pasti akan ada konsekuensi yang dalam dari hal tersebut. Jadi memang luar biasa film ini, terlepas dari segala kengeriannya, segala gore-nya, segala hal-hal yang emang gue gak habis pikir bisa ada orang bikin film kayak gini. Ini dapat terus membuat kita bersyukur ya akhirnya ya, mengingat bahwa semua ini hanya titipan dari Yang Maha Kuasa gitu. Ini benar-benar secara tersirat apa yang gue dapat dari film ini benar-benar sangat bagus gitu, artinya maknanya sangat dalam gitu. Tapi kalau ditanya apakah film ini bagus secara produksi, tentunya bagus secara produksi, tapi secara penceritaan memang gue nggak ngerti ya. Ini memang bener film-film jenis-jenis film yang absurd gitu ya. Jadi secara logika juga kadang-kadang menabrak logika yang ada gitu. Kadang beberapa karakter juga nggak bisa stick to the karakter, seperti karakternya Demi Moore di situ ya. Kita lihat dia kadang-kadang bisa kita lihat kakinya sakit gitu ya, kakinya nggak bisa lurus, malah bahkan pengapuran gitu ya di dengkulnya. Tapi tiba-tiba dia bisa lari kenceng banget ya di ending gitu, benar-benar gue bingung banget itu nggak bisa begitu ya. Tapi terlepas dari itu memang ya gue harus memaklumi secara logika yang ada. Dan untuk penilaian mungkin singkat, gue akan kasih film ini dengan nilai 8,5/10. Ini film yang memang secara eksekusi luar biasa oke, secara set tempat juga mantep banget, dan secara pengkarakteran juga ini luar biasa. Gue gak tahu tuh karakter yang mudanya siapa namanya ya. Itu karakter yang muda, Margaret Qualley, itu luar biasa ya, keren banget ya. Gue nggak nyangka dia ternyata seumuran gue ya. Padahal dia di film ini gue kira masih 18 tahun gitu, masih SMA gue kira. Ini luar biasa. Dan Demi Moore di sini memerankan Elizabeth Sparkle. Di situ dia sebagai artis, instruktur senam terkenal gitu. Ini memang di era 80-an ya, dimana masih ada zaman instruktur aerobik di TV gitu ya, seksi-seksi gitu. Dan ini dia sebagai aerobik seksi yang udah mulai tergantikan dengan yang baru, dimana diceritakan singkat ya, gue mau nyeritain sinopsisnya aja. Dimana si Demi Moore ini di film ini sebagai orang yang udah akan tergantikan, dan di situ ada pergolakan batin, yaitu kecemasan akan eksistensi dia semakin memudar ya di dunia pertelevisian, di karirnya dia tentunya. Dan itu udah pasti akan terjadi. Tapi ada jalan pintas yang datang pada saat kecemasan itu hadir di diri Demi Moore ini, di diri Elizabeth Sparkle ini, yaitu cara untuk cloning dirinya agar bisa kembali muda. Yang dimana kita pikir itu adalah sebuah revolusi yang bagus banget kan, tapi ternyata enggak. Ternyata akan ada konflik yang sangat dalam ya, dengan dia Elizabeth Sparkle dan juga dengan dia yang muda yang dia beri nama Sue, Margaret Qualley. Margaret Qualley luar biasa, keren banget. Dan film ini full ya, bener-bener mature 21 plus malah bisa gue bilang. Jadi untuk teman-teman yang masih di bawah 21 tahun nggak bisa nonton ini, jangan. Gue nggak merekomendasikan. Bener-bener film yang penuh dengan hal-hal yang di luar nalar ya, dan gila banget. Dan begitulah kurang lebih untuk review gue, bukan review ya, penjelasan gue tentang film ini. Makna yang didapat dari film ini luar biasa dalam banget. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya maknanya sendiri atau mungkin punya reviewnya sendiri, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat appreciate untuk teman-teman yang mau komen, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, please banget langsung aja klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar channel ini bisa terus melesat ya, untuk bisa memberikan review film horor terbaik ya di minggu-minggu ke depan. Dan ya, berikut kurang lebih untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tegar Irsyad.